Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat serta taufiknya kepada kita bersama, Allah izinkan kita untuk hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis silaturrahim, dan tentu majlis keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan waktu dan tempat. Kita mendapatkan berkahnya juga bulan di bulan Rajab. Dan mudah-mudahan kita dijaga istiqomah kita hingga masa akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan dan kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Ini terasa sekali ibu-ibunya syiar luar biasa. Ini ada yang dari luar kota Pontianak ke Bu? Ada, Pontianak semuanya ya. Paling jauh, dari mana paling jauh ini? Sungai Raya. Ada yang dari Pontianak Utara? Oh ada, alhamdulillah jauh yang langkahnya. Makin jauh langkahnya makin banyak pahalanya. Karena makin banyak perjuangannya. Pahala itu tergantung perjuangan. Maka kalau perjuangannya lebih, balasannya juga lebih. Makanya mari kita niatkan insyaAllah. Tidak ada yang rugi Bapak Ibu sekalian. Kita ini kalau datang ke majlis ilmu, satu ayat yang kita kaji lebih baik daripada mobil paling mahal sekalipun. Satu ayat yang kita baca, satu ayat yang kita kaji, kata Nabi. Kalau dua ayat Pak Ustadz, lebih baik dari apa? Mobil Mercedes. Misalkan mobil apa? Mobil yang paling mahal sekalipun. Alhamdulillah. Maka mari kita syukuri terus nikmat dikaruniakan Allah, ringan kita datang ke majlis ilmu. Karena ilmu ini kunci kekuatan iman. Iman ini yang akan menjadi sumber amal. Kenapa kita ini bisa istiqomah dalam amal? Karena imannya baik. Kenapa iman kita menjadi baik dan kuat? Karena selalu datang ke majlis ilmu. Maka majlis ilmu itu sumber kekuatan iman. Oleh karenanya mari kita jaga istiqomahnya. Banyak tantangan dan godaannya ibu-ibu. Setiap kali kita dapat undangan majlis taklim. Ada tantangan mungkin dari rumahnya dari pekerjaannya. Alhamdulillah. Ini kita diizinkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik, yang dicintai, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan insyaallah dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit membahas kita ini di bulan Rajab. Hari ini tanggal berapa, ada yang tahu Bu? Rajab kita 10 atau 11? 11 ya. Besok tanggal berapa Bu? Besoknya lagi lusa? Tanggal 13 tanggal apa Bu? Ayyamul Bid. Alhamdulillah pada ingat. Jadi kadang-kadang kita insyaAllah kalau tahu tanggal, kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Nah bulan ini namanya bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Perlu kita ingatkan kembali, banyak orang yang tidak menyadari, banyak orang yang belum mengetahui. Padahal kita ini berbuat berdasarkan ilmu kita. Kalau kita ini tahu majelis ilmunya itu setara dengan haji loh Bu ya. Tahu nggak Bu? Kita ini kalau datang ke majelis ilmu, kata Nabi, tidaklah orang datang, hadisnya sahih, tidaklah datang ke satu masjid untuk belajar atau mengajar, kecuali Allah akan catatkan baginya kutibala uka hajatin tammah, seperti pahalanya orang berhaji sempurna.
Sempurna, kita dapat pahala haji. Maka ini bentuk rahmannya Allah kepada kita. Mungkin di antara kita ada yang belum pergi haji, tapi Allah berkenan memberikan pahalanya. Salah satunya, seringlah datang ke majelis ad-duha. Alhamdulillah dapat haji. Nah, orang yang tahu pasti semangat kok. Kenapa orang malas berat, gak menyiapkan waktu? Pasti ada selalu alasan, belum tahu. Karena belum tahu. Andai kata tahu, pastilah dia akan datang. Makanya sampai Nabi itu tegaskan, andai kata Allah tunjukkan, ini Allah tunjukkan pahalanya tasbih dan tahmid kita, subhanallah walhamdulillah, bahwa memenuhi antara bumi dan langit pahalanya, maka niscaya kita gak akan pernah kering untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah. Ini kalau tahu. Maka Rajab ini perlu kita ketahui. Meskipun saya yakin sudah ada menyampaikan, kita mendengar, tidak ada salahnya. Ilmu ini perlu terus kita ingatkan. Dan diingatkan kadang masih belum kita ini bergerak. Apalagi nggak diingatkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan. Suri toladan kita siapa Bapak? Uswah hasanah kita siapa Bu? Sepakat dah ini? Setuju nggak ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana wal yaumal akhir. Sungguh ada pada diri Rasul teladan yang terbaik, uswah hasanah bagi yang berharap kampung akhirat, bagi yang beriman kepada Allah. Jadi yang mengaku iman kepada Allah dan berharap kebaikan akhirat, maka Nabi selalu menjadi contoh terbaik. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di bulan-bulan Rajab sampai Sya'ban nanti, ternyata berbeda sikapnya. Ternyata beliau ini mengagungkan. Kenapa? Karena Allah agungkan. Kenapa Rasulullah mengagungkan? Karena Allah mengagungkan. Tanda iman itu kalau kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Masjid Baitullah, ini namanya rumah Allah. Makanya kita datang, ada adab-adabnya, ya kan? Kita masuk masjid pakai kaki. Keluar masjid kaki. Bacalah doa ketika masuk. Apa Bu doanya Bu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bukakan ya Allah dengan kaki kanan yang saya masukkan semua bentuk rahmat kasih sayang. Maka Allah turunkan itu. Masuk masjid ini disayang Allah. Rahmat itu artinya apa Bu? Disayang Allah. Kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku mohonkan ya Allah, yaitu anugerahmu. Kita ini ada contoh, kita datang ke masjid karena rumahnya Allah. Tak sembarang kita boleh masuk, nggak boleh bawa yang bau-bau. Kata Nabi, habis makan bawang merah dan habis makan bawang putih, jangan masuk dekat ke masjidku. Termasuk juga yang habis makan durian. Lagi musim durian. Ngaku Bu yang makan durian nih. Maksudnya nggak apa-apa, boleh asal ibu bawa durian nggak. Jangan ustadznya disiksa dengan bau durian. Sedapnya nggak ini. Tapi nggak ada yang ngasih durian. Ya, nggak, maksudnya kita ini ibu-ibu, kita kan nggak tahan ya Bu ya. Kita ini samping kita habis bismillah Allahu Akbar, bau durian. Kita nggak konsentrasi. Nah, ada adabnya. Yang haid, yang datang bulan, tidak boleh kita datang masuk ke masjid. Nah, ini Pak Ustadz boleh ke ini? Ini masuk masjid nggak Bu ini? Ini masjid nggak Ibu? Ini masuk masjid nggak ini? Masjid itu yang ini, atas ini masjid. Yaitu dewan utamanya. Makanya biasanya dipakai resepsi.
Ya kan, pakai resepsi. Memang ini yang memang dikhususkan untuk masjid. Ibu nggak boleh naik ke atas kalau pas lagi datang bulan. Nah, ini ada adabnya. Semua yang Allah muliakan dimuliakan. Al-Quran mulia nggak, Bu? Mulia. Maka ada adabnya. Megangnya pakai wudu, bacanya pakai tajwid. Nggak asal baca, ya kan? Kalau ngantuk Pak Ustadz, tidur ya dulu. Jadi biar kita konsentrasi. Nanti kalau baca sambil ngantuk, Bu, ya nggak ketemu ujungnya. La a'budu wala antum abiduna ma'budu wala an abidu ma'batu wala antum abidun. Ujungnya mana nih? Ujungnya lakum dinukum waliyatin, Bu. Oi. Asalnya suaminya ini kok muter-muter gak ketemu. Oh, lagi ngantuk ternyata. Ya kan? Makanya kalau kita sholat atau kita baca Quran, khawatir kita ini racau, kata orang. Nggak paham dengan apa yang kita baca, pengennya muji, malah mengutuk Allah. Nauzubillah min zalik. Maka boleh kita tidur. Ada adabnya, baca Quran. Maka pun juga kita di bulan Allah. Ini sering disebut sebagai Rajab, ini bulannya Allah. Semua yang disandarkan Allah mulia. Baitullah jadi mulia, kalamullah, Al-Quran jadi mulia. Bulan yang Allah muliakan juga menjadi mulia. Subhanallah. Maka muliakan Rajab ini bulannya Allah sebagai bulan yang mulia. Caranya bagaimana? Ikuti petunjuk Nabi. Ternyata Nabi frekuensi, volume mulai naik nih di bulannya Allah ini. Semua amal ibadah mulai ditingkatkan, mulai dirintis, mulai dibuka, mulai dibiasakan. Nah, ini statusnya. Kenapa Rasul kok meningkat? Meningkat semuanya. Itu disaksikan oleh Ibnu Abbas, disaksikan oleh Aisyah. Apa kata mereka-mereka yang langsung hidup semasa dengan Nabi? Aku lihat Nabi ternyata puasanya seperti nggak pernah buka. Apa, Bu? Puasanya seperti nggak pernah, Bu. Tanda apa itu, Ibu? Tanda apa, Bu? Banyak berpuasa sampai seakan tidak pernah berbuka. Tapi beliau disaksikan juga berbuka seakan tidak puasa. Artinya apa? Tidaklah sampai 1 bulan. Artinya memperbanyak puasa, tapi nggak sampai sebulan. Karena satu-satunya bulan yang kita berpuasa penuh itu nanti bulan Ramadan. Tapi ini salah satu contoh kita dapatkan dalam riwayat-riwayatnya. Berarti bagaimana muliakannya? Salah satunya dengan memperbanyak ibadah puasa. Dan ternyata memang ibu-ibu sekalian, rahasia puasa ini ibadah paling cepat. Untuk apa? Melembutkan hati. Melembutkan hati, meringankan badan kita. Kita ini kalau pas puasa pun terasa ringan semua. Betul nggak, Bu? Coba nanti waktu Ramadan, walaupun kita nggak makan 12 jam, tapi kenapa semangat baca Qur'annya kok menggebu? Ya kan? Sholatnya tepat waktu, doanya lebih khusyuk. Subhanallah, kita nggak disibukkan dengan urusan perut. Betul nggak, Bu? Coba kalau kita ini hari-hari biasa ini, rasa padahal tadi baru makan. Ini kok udah lapar lagi nih. Jadi kita baca Quran sambil kita nyiapkan. Merancang nanti masak apa siang ini nih. Bapaknya tuh udah pesan begini, belum beli sayur lagi ini. Aduh, Pak Ustadz lagi ceramah, yang diingat sayur di flamboyan belum dibeli. Kadang-kadang begitulah kita namanya hidup. Nah, ibu-ibu sekalian, insya Allah kita ibadah puasa salah satu ibadah unggulan, perbanyak di bulan Rajab ini. Maka Senin Kamis di bulan Rajab jangan sampai ditinggal. Karena seluruh para ulama sepakat, semua amalan di bulan yang dimuliakan Allah utamakan, Allah lipatkan. 4 bulan itu. Ada yang tahu, Bu, 4 bulan yang dimuliakan? Rajab. Nggak dengar saya, Bu, semuanya ngobrol. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini yang disebut dengan bulan-bulan haram. Maknanya haram itu mulia di sisi Allah. Allah yang memilih, Allah yang mengistimewakan. Maka ketika kita tahu seperti ini, nggak ada lain. Allah itu seakan pesan, nih hambaku, aku beri kesempatan, aku beri waktu bulan ini
bulan yang luar biasa, dilipat gandakan. Ini musim panen amal kita. Jadi kalau satu amal di bulan seperti ini, lipat gandanya berbeda. Jadi solat kita di bulan Rajab tentu berbeda. Puasa kita di bulan Rajab tentu lebih. Maka para perindu surga, mereka yang ingin kebahagiaan akhirat, peluang. Makanya dulu para ulama, Zunnun namanya. Siapa bu? Seorang ulama namanya Zunnun. Beliau mengatakan, Rajab itu bulannya kita menanam. Bulan kita mulai menanam, menebar benih untuk memudahkan kita. Ibu-ibu saya tanya, kalau kita nggak tanam kira-kira memetik nggak bu? Siapa yang memetik bu? Yang menanam. Mayyazra yahsud. Pepatah Arab mengatakan begitu. Siapa yang nanam, dialah yang akan memetik. Kalau kita ini nggak menanam, mana mungkin kita akan memetik? Dari mana dasar tiba-tiba muncul jagung di depan rumah kita? Nggak pernah kita tanam, mustahil. Maka begitulah kita merintis, memudahkan. Mari kita mulai menanam benih-benih kebaikan. Semua bentuk kebaikan. Apa yang ingin kita nanti sukses di bulan Ramadan, rintislah dari sekarang. Tanam dari sekarang. Karena apa ibu-ibu sekalian? Selain bulan yang dimuliakan, ternyata ibadah itu kebiasaan. Nah, jangan sampai kita ini baru memulai nanti di bulan panen. Ya, orang dah panen, kita baru mulai. Kapan kita panen? Padahal panennya nanti puncaknya Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Nah, mulai kita rintis, kita biasakan agar nanti ketika di bulan Ramadan kita puncak-puncaknya, kita sudah terbiasa, pembiasaan. Yang ketiga juga ibu-ibu sekalian, tanda kesungguhan. Apa bu? Tanda Orang yang sungguh-sungguh itu yang memulai lebih awal. Ya, itu tanda sungguh-sungguh. Makanya sampai Nabi mengatakan man khafa adlaja. Barang siapa yang takut kepada Allah pasti bangunnya pagi-pagi. Apa maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya kalau kita ini takut kepada Allah, sholat subuhnya nggak kesiangan. Bu, sholat subuhnya nggak jam 7 pagi. Kalau jam 7 pagi sholat apa bu? Sholat apa bu? Sholat duha. Makanya bapaknya nanti kalau jam 7 pagi baru sholat. Pak, sholat apa ini pak? Baru kayaknya bapak. Ibu lihat ini, aduh kesiangan. Tapi kalau memang nggak biasa ya, artinya kalau sesekali masih ditoleransi bu ya. Tapi kalau tiap hari sholat subuhnya jam 7, kita ini merubah, ya kan? Belum terbiasa. Maka kita mesti harus dibiasakan. Kata Nabi tadi, kalau kita takut kepada Allah, adlaj, maka dia itu bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit. Maka jangan sampai kita kalah sama ayam berkokok, ya kan? Ayam berkokok? Apa bu? Ada ayam nggak bu di rumahnya? Ada Pak Ustadz yang berkokok, ini HP-nya. Tapi kalau kita di kampung kan sering bu ya dengar ayam berkokok. Makanya ini tanda bu, kalau ayam berkokok itu tanda apa bu? Ada yang tahu nggak bu? Tanda apa bu? Tanda melihat malaikat. Iya, baginda Nabi mengatakan. Maka kita yakin kalau ayam berkokok itu kalau kita di kampung dulu. Hari ini kan kita di kota ini ya, jarang orang yang melihara ayam. Betul-betul setiap jam 3:30, jam 4 kukuruyuk. Itu artinya udhkurullah, hei manusia, jangan kalah sama saya yang binatang. Udhkurullah, ingatlah Allah, zikirlah Allah. Itu maknanya kukurukuk itu bu ya. Udhkurullah. Ini binatang lebih berakal daripada kita manusia. Masih nyenyak tidur ya. Masya Allah. Tapi hati-hati kalau dengar anjing melolong. Kalau anjing melolong lihat apa bu? Lihat apa bu? Lihat setan. Makanya jangan peliharaan. Kalau rumah ada anjingnya, malaikat gak mau masuk itu. Kan malaikat sama setan ini kan
Tidak mungkin bersatu, Bu ya. Ini malaikat ini sumber kebaikan, setan ini memang sumber keburukan. Makanya kita kalau dengar anjing berkokok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus begitu ya. Ini ada setan lewat ini sepertinya ini. Jangan-jangan kita setannya ya digonggong. Kita kira-kira Bu Ibu sekalian, siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan bangun berpagi-pagi. Berbangun pagi-pagi. Ada yang takut gak dapat rezeki jam 2 pagi udah di flamboyan. Takut gak dapat rezeki itu sampai akhirnya subuh pun sampai pun subuh nggak berjamaah, bahkan nggak sholat subuh. Maka hadirin, insya Allah tanda orang yang takut kepada Allah kalau kita ini sudah memulai langkah takut. Ya Allah, jangan-jangan nanti kita ini nggak umur panjang, nggak sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau kita harus mulai dari sekarang, tanda kesungguhan. Oh, hambaku ini serius ini. Hambaku sungguh-sungguh. Kita ini kalau dilihat oleh Allah sungguh-sungguh serius, Ibu, Allah langsung berikan kita jalan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau tampaknya serius sungguh-sungguh, dibukakan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh kami lapangkan jalannya, kami bukakan jalannya. Oh, hambaku Rajab indah mulai ini. Salatnya mulai dijaga, Qur'annya mulai dibaca, ya kan? Zikirnya mulai dibaca, puasanya. Nah, ini minimal insyaallah, mudah-mudahan ketika kita menunjukkan, memperlihatkan kesungguhan di hadapan Allah, Allah lapangkan jalan kita masuk bulan Ramadan. Karena Ramadan ini Masya Allah puncaknya daripada bulan yang kita selalu berharap panjangkan umur sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang sumber ampunan bagi kita. 11 bulan maka ditutup dengan Ramadan, dihapus. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Jadi bulan suci Ramadan itu selalu menjadi kifarat. Apa itu kifarat? Penghapus dosa kalau ada dosa yang terjadi di antara 11 bulan sebelumnya. Mohon maaf sebentar. Halo? Ya, mungkin hubungi 1 jam. Ya, boleh. Saya lagi ada ceramah, mungkin nanti langsung saja ke sana, Pak ya. Di Jalan Sepakat 2. Ya, Sepakat 2. Kemudian ada villa apa tadi ya? Pokoknya ada ini, ada Geria Orion. Yang situ ya. Sepakat 2 pokoknya. Komplek ini geria-geria, subhanallah. Saya itu nggak tinggal di sana. Nanti saya kirimkan lagi, Pak ya. Saya kirimkan lagi nanti. Saya lagi ceramah. Oke. Mohon maaf, rumah lagi ada masalah wifi. Ada wifi, orang Telkom tadi sudah pada di rumah ada ininya, Bu. Ada anak kos jadi. Rumah dikoskan, Bu ya. Jadi ada yang komplain sudah mau datang. Baik, terima kasih. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Jadi Rajab ini adalah bulan menanam, bulan tanda kesungguhan. Kalau kita ini sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Dan yang puncaknya ibu-ibu sekalian, kita ini berharap kalau mulai merintis dari sekarang, andai kata kita nggak sampai umur di bulan Ramadan, Allah akan tetap sempurnakan pahala Ramadan kita. Alhamdulillah. Kenapa Pak Ustadz? Berkahnya niat. Berkahnya apa, Bu? Makanya Nabi sampaikan, man awa ala firashihi, barang siapa yang datang mau tidur. Kita ini mau tidur. Biasanya kalau mau tidur apa, Bu? Mau tidur lah Pak Ustadz. Tapi lebihnya dia beda. Wayanwi, dia niat. Niat apa? Qiyamul lail. Baru niat qiyamul lail. Tiba-tiba bangunnya kesiangan. Pas bangun udah azan subuh. Tapi dia sudah punya niat. Apa kata Nabi SAW? Hadisnya sahih. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Allah tetap akan catat sempurna malam hari itu. Dia sholat tahajud malam hari itu. Karena apa? Ini
Modalnya apa, Bu? Modalnya apa, Bu? Berat atau ringan? Ringan sebenarnya, cuma mudah lupa Pak Ustadz. Padahal cuma, ya Allah mudah-mudahan malam ini bangunkan mau tahajud, ya Allah. Gitu. Itu ya, niat. Makanya para ulama kemudian ini menjadi kaidah dasar. Kita itu kalau sudah punya niat, Allah sempurnakan kalau kita ada uzur. Kalau kita ada uzur. Kita ini udah biasa pengajian. Setiap hari Selasa pagi jam 9 datanglah kita ke Masjid Ad-Duha. Dah rutin. Tiba-tiba kita sakit, nggak bisa datang. Bu, ini kemana? Oh, sakit Pak Ustadz. Insya Allah tetap dicatat pahalanya datang sempurna. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Nyaman gak Nyaman gak begitu? Iya, karena Allah tahu ini ibu ini rajin. Kalau nggak sakit datang. Kalau nggak sakit biasanya datang. Cuma karena sakit, makanya Allah kemudian tetapkan nilainya. Subhan. Makanya ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita nanti kalau udah biasakan sesuatu, entah kita membiasakan sholat yang baik, baca Quran ke, sedekah ke, doa, zikir macam-macam, pas nanti namanya kita nggak tahu punya ajal. Selalunya biasanya ajalnya diawali dengan sakit, entah sakit sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua kalau nanti meninggal, Bu ya. Amin. Nggak nyusahkan keluarga besar kan? Tapi kalau andai kata Allah uji seperti itu, Allah tetapkan semua yang kita biasakan. Karena itu janji Nabi dalam hadis Bukhari. Hadisnya itu Bukhari. Janji Nabi. Makanya kita sepakat kalau kita ini mengawali dari sekarang tanda kesungguhan niat. Ya Allah, kami serius ingin Engkau sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kau antarkan kami usia kami di bulan Ramadan. Tandanya apa? Buktinya kau minta ini. Kami sudah mulai merintis ya Allah. Kami sudah mulai melangkah dari sekarang ya Allah. Maka andai kata umur nggak panjang, maka Allah tetap akan sempurnakan pahala Ramadan kita. Alhamdulillah. Makanya pasang niat dari tapi niat gak cukup, Bu. Niat perlu dibuktikan. Dan biasanya kita ini kalau belum tidur, ya Allah malam ini mudah-mudahan saya bangun. Ada gak ini? Macam ada yang bangunkan itu, gak pakai alarm sekalipun. Bangun, Bu. Jam 2, jam 3. Walaupun nanti pergi ke belakang aja, habis itu tidur lagi. Habis itu balik tidur lagi. Apalagi kalau lagi capek Pak Ustadz. Gak apalah. Minimal kita sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali biasanya kita ini malu. Kita ini udah punya niat kepada Allah, udah janji mau bangun. Masa gak bangun-bangun? Malulah kita ini janji melulu, tapi gak pernah ditepati kan begitu kan. Tapi insya Allah kita ini kalau dimuliakan oleh Allah dengan niat, kita punya keinginan, Allah akan mudahkan jalannya. Ini pentingnya bulan Rajab. Bulannya Allah, bulan pembiasaan, bulan kita menunjukkan kepada Allah kesungguhan kita ingin menjemput Ramadan yang terbaik di tahun ini insya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, saya beri kesempatan langsung. Ini pengantar ya. Pengantar mudah-mudahan menjadi motivasi agar kita diingatkan lagi. Oh, ya Pak Ustadz, berarti kita harus perbanyak ya amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini insyaallah. Amin. Baik, tadi sudah ada angkat tangan 1, ada juga tadi di belakang ya. Silakan. Alhamdulillah. Ini gak asing ini wajah Bu Junin ya. Salam, silakan. Mau nanya, kalau kita puasa Daud, terus kita melaksanakan puasa Yaumul Bid, maksudnya kita udah nggak melaksanakan Yaumul Bid ya, karena kan udah puasa Daud. Apakah pahalanya dan fadilahnya dapat? Baik. Terima kasih Ibu. Jadi puasa Daud adalah puasa terbaik. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, wasiatkan kepadaku yang terbaik ya, yang kau berikan." Maka beliau katakan, "Kau puasa 3 hari, kau puasa Senin Kamis." "Saya mampu ya Rasulullah." "Tambahkan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid." "Aku mampu ya Rasulullah." Maka beliau kemudian, "Kau puasa lagi sehari puasa, sehari tidak puasa."
Nah, sehari puasa, sehari tidak puasa. Aku mampu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Nabi Daud. Jadi kalau kita ini sudah berpuasa Nabi Daud, ibu-ibu, insya Allah kita sudah mendapatkan puasa yang terbaik. Sehingga berarti urutan puasanya disesuaikan dengan urutan puasa Daud, ya. Urusan puasa Daud. Jadi misalkan kita puasa Daudnya hari Rabu, ya, hari Rabu, berarti hari Kamis nggak perlu lagi puasa. Nanti hari Jumat, kemudian Jumat, Ahad, dan seterusnya begitu. Tapi kalau kita biar nanti menepati dua-duanya, gimana caranya? Bisa Bu ya, pas hari Senin puasa Daudnya. Nah, bisa saja begitu. Nanti Senin berarti kita puasa, Selasa nggak puasa, Rabu, Kamis nggak puasa, Jumat, Sabtu, Senin. Nah, kira-kira masih dapat. Sebab kalau kita dapat double puasa Daud pas hari Senin, boleh double niatnya. Boleh double niatnya. Jadi saya lebih cenderung dengan pendapat ini karena pesan Nabi ketika tanya, minta tambah lagi ya Rasulullah, yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Jadi, tapi ada juga puasa ibu-ibu, puasa yang namanya nggak kenal waktu. Nggak kenal waktu, namanya puasa mutlak. Puasa mutlak itu apa? Bila-bila kita ada waktu, pas belum ada makan dan minum, saat itu kita niat. Boleh. Pas misalkan hari apa ini? Hari Selasa. Puasa apa ini Pak Ustadz ini? Saya belum makan dari pagi, minum juga nggak ada, sarapan nggak ada. Udah mau jam 11 begini. Bagusnya niatkan puasa boleh ke? Boleh. Boleh. Asal belum makan mie. Jangan pula kita ini satu piring tadi jam 7 lalu kemudian Pak Ustadz saya mau puasa, ya nggak bisa Bu. Nggak bisa ya. Jadi boleh. Kalau puasa sunnah nggak harus diinapkan. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, tidak boleh digabung, juga tidak boleh kita di waktu siang mulai niatnya, harus dari semalam. Begitu ya, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Silakan Bu Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz bilang puasa itu adalah milik Allah. Ya. Saya pernah mendengar bahwa itu katanya hadisnya loh. Baik. Ya. Serahan nih Pak Ustaz. Terus yang kedua, ini agak nyimpang kayak Pak Ustaz ya. Baik. Saya tuh pernah mengalami gitu ya. Mau pinjam mobil orang itu pick-up. Terus untuk ngangkut peti mati gitu. Tapi terus kayaknya tuh keberatan dan memang dia tidak mau gitu. Nah, itu apakah juga bentuk sirik ya Pak Ustaz? Nah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah. Terima kasih. Memang saya pernah membaca dan ini memang masih diperdebatkan. Ya. Jadi biasanya hadis itu kadang ada juga yang masih diperdebatkan kesohihannya. Termasuklah diantara bahwa bulan Rajab ini disebut sebagai bulan Allah. Tapi seluruh para ulama sepakat bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia. Cuma hanya penyebutan. Sehingga kalau kita katakan bulannya Allah hanya sebagai sebuah hiburan. Ya, sebagai sebuah hiburan. Terima kasih. Jadi intinya bahwasanya memang Allah memuliakan bulan ini karena Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4. Itu ayatnya At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ya ini mitos Ibu ya. Jadi rasanya kita ini karena mungkin kepercayaan-kepercayaan yang belum kita murnikan, ada mitos-mitos yang berhubungan dengan kematian yang kadang kita masih datang. Jadi entah mungkin bekas tempatnya tidur ke bekas selimutnya yang digunakan untuk menutup jenazah, atau mungkin kerandanya ke, termasuklah juga kendaraannya. Nanti entah kena apa gitu, nak sambat atau apa katanya. Tidak ada Ibu, sama sekali, karena tidak ada dasarnya. Bahkan insya Allah yang sebaliknya, kita ini kalau memfasilitasi saudara kita yang meninggal, maka luar biasa. Bayangkan Bu ya, kita sholat jenazah saja itu pahalanya sebesar gunung Uhud kata Nabi. Kalau kita ini sholat 2 rakaat, kalau Allah tunjukkan qirat, kalau sampai kita mengantar qiraton, apalagi Pak Ustadz,
Seorang kalau kita menyiapkan kerandanya, maka kita siapkan kendaraan. Maka insya Allah tercatat kita itu menyiapkan kendaraan bagi saudara kita. Mau kemana? Bukan kemana-mana, menghadap Allah. Bayangkan, bertemu dengan Allah. Kan begitu kan, kita ini kalau memfasilitasi sesuatu, kita tercatat kebaikannya. Makanya kata Nabi, ini dorongan Bu ya, kalau kita mau dapat pahala, barang siapa yang menyiapkan lubang bagi saudaranya pemakaman, ini ada hadisnya sahih. Kalau kita ini menyiapkan lubang, saudara kita punya tanah, lalu kita siapkan, maka insya Allah kita tercatat menyiapkan rumah bagi saudara kita sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Betapa mulianya. Jadi orang-orang yang memakafkan tanah pemakaman itu kan luar biasa. Berapa jumlah orang di situ? Misalkan 1000 makam, 1000 kita menyiapkan rumah. Mana ada kita ini menyiapkan rumah sampai 1000 Bu ya? Nah, hari ini kan rumah itu kan rumah misalkan apa? Rumah ini biasanya orang menyiapkan rumah. Ini rumah sampai hari kiamat ini. Sampai hari kiamat. Makanya siapapun yang menyiapkan lubangnya, siapapun yang bekerja untuk menggalinya, yang memandikannya, yang mengkafaninya, sampai pun juga yang menyiapkan kendaraannya, tercatat mereka turut menyertai kebaikan sang jenazah ini ketika menghadap perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibalik. Oh Pak Ustadz, nanti kita kena gini lalu diapakan? Macam-macam lah mulai muncul. Biar kita nggak kena mitos, kadang-kadang kau di bawah kerandanya itu suruh itu semuanya, mulai suaminya, entah istrinya, anak-anaknya suruh ngitari keranda. Ini macam keledai, kita ngitarin apa? Nggak ada, nggak punya kainnya. Jangan takut kita dengan kainnya. Kenapa kita takut? Kemudian bekas nggak ada sama sekali. Bahkan kalau bisa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Cuma kita kadang-kadang suka melihat sinetron atau film bekas ini, kata Pak Ustadz, oh ada suara macam-macam. Itu mah jin, mah setan, kita ditakut-takuti, kita percaya. Ya kan? Insyaallah ya Bu, tidak ada mitos itu sehingga tidak perlu dipercaya. Jangan kalah kita dengan rasa takut yang ditanamkan oleh setan dan jin ya. Wallahu taala alam. Masih ada Ibu-ibu? Alhamdulillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, ini masalah puasa. Misalnya kita ini zaman-zaman jahiliyah gitu kan Ustaz, kan kita banyak yang ya bolong-bolong gitu puasanya, kita punya kesadaran gitu ya Ustaz ya. Dari mulai kita datang bulan sampailah akhirnya kita betul-betul sudah betul-betul melaksanakan puasa dengan benar gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya kita mau berpuasa, misalnya puasa Daud atau puasa Senin Kamis gitu Ustaz. Jadi kita tuh niatnya itu untuk membayar puasa-puasa kita yang dahulu gitu kan Ustaz kan. Terus niat kita tuh di malam hari kayak gitu Ustaz. Terus jikalau gitu Ustaz, jikalau ada halaman gitu tiba-tiba kita berbuka misalnya ada halaman lah yang bisa juga untuk dijelaskan gitu, apakah itu boleh Ustaz? Baik. Terus ini juga Ustaz, Umi mau bertanya, apakah kita seorang istri itu berdosa jika begini Ustaz, misalnya kita ini kan kepengen di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang mulia ini kita bisa lebih fokus untuk ibadah Ustaz, bisa lebih tenang, bisa nggak terlalu banyak pikiran. Sedangkan di rumah tuh misalnya ada kucing gitu Ustaz yang memang agak memakan waktu untuk mengurusnya Ustaz, apalagi bulunya itu kan berterbangan, dia misalnya lagi birahi gitu Ustaz, bulunya itu kan banyak berhamburan gitu. Nah kepala kita istri itu kan agak pusing Ustaz, jadi mau mengerjakan ibadah ujung-ujungnya ngerjakan itu dan tidak ada habis-habisnya gitu Ustaz. Jadi akhirnya inisiatif kita ya udahlah bohongin aja, misalnya kita tuh kasihkan ke teman kita yang memang betul-betul mau mengurus kucing itu, bersedia untuk memeliharanya dengan baik, tapi kita dengan cara berbohong kucing itu hilang gitu Ustaz. Kucing itu hilang. Jadi suami kita nanya, mama ya ini
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua. Ya. Curhat ya, ini Mama Dedeh ya kalau curhat ya. Ini curhat sama Ustadz nih. Tak apa, insyaallah. Curhat yang baik insyaallah Bu ya, pada tempatnya. Yang pertama terkait dengan puasa sunnah. Memang betul tadi yang disampaikan dan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Bahwasanya kekurangan-kekurangan kita yang di fardu, yang fardu itu ditutup dengan yang sunnah. Ya. Hadisnya apa Pak Ustadz? Ada hadis yang sahih, nanti kelak pada hari kiamat ketika seorang hamba dihisab oleh Allah, yang pertama dihisab tentu yang wajib. Karena yang wajib itu yang paling utama. Yang dilihat oleh Allah itu yang wajib dulu. Nah, kalau yang wajib ada kurangnya, ada cacatnya, ada yang bolong-bolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan, tengok di ibadah sunnahnya yang semisal. Berarti fungsi ibadah sunnah apa? Menutup yang wajib. Saya tanya ibu-ibu, yakin enggak Bu yang wajib ini sempurna? Sholatnya sempurna enggak Bu yang wajib? Puasanya wajib? Zakatnya yang wajib? Siapa yang bisa menjamin Pak Ustadz? Berarti kalau begitu kira-kira sunnah ini harus kita lakukan enggak? Kita lakukan. Kenapa? Sebab dijamin oleh Nabi penutup bocornya yang wajib. Nah, orang yang sadar ini berarti kalau kita ini habis sholat wajib jangan lupa ba'diyah qobliyahnya. Kalau kita habis puasa Ramadan, yang kurang-kurangnya itu Senin Kemisnya. Termasuklah tadi waktu mungkin zaman dulu Pak Ustaz, zaman gili-gilinya kami ini Ustaz, misalkan. Ini belum sadar, yalah semua punya masa lalu. Tenang Bu, semua punya masa. Hari ini yang dimakamkan di sisi Nabi dulu hendak pernah membunuh Nabi, betul? Siapa Bu? Umar bin Khattab. Siapa sangka dulu yang mau membunuh Nabi, hari ini menjadi kekasih waktu hidup hingga meninggal. Maka semua orang punya masa lalu. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, semua punya masa lalu. Oke, yang lalu sudah berlalu. Allah beri kita kesempatan untuk menutup. Caranya bagaimana? Yang wajib-wajib, yang kurang-kurang itu dengan yang sunnah, yang sepadan. Sholat wajib dengan sholat puasa wajib dengan puasa zakat yang wajib dengan sedekah yang haji yang wajib dengan haji yang sunnah. Apa haji yang sunnah? Umrah. Nah, itu caranya begitu. Allah berikan fasilitas. Nah, kalau apakah kemudian statusnya sama dengan yang wajib? Enggak. Tetap saja statusnya sunnah. Sehingga kita boleh. Dan ibadah sunnah itu tadi pertama niatnya kita boleh dari siang. Walaupun asal kita belum makan dan minum dari pagi. Yang kedua, kita pun menjadi pemimpinnya, pengaturnya. Yang sunnah itu kita yang punya, kata Nabi, as-sunnatu huwa waliyuha. Kita yang artinya kita yang memimpin. Artinya misalkan begini tadi kan, kita udah niat ini. Tiba-tiba Pak Ustadz, ada tamu pula. Masa kita bertamu ada orang kita suruh makan, kita gak makan kan begitu kan? Bolehkah kita ini batalkan? Boleh nggak Bu? Boleh. Jadi gimana Pak Ustadz? Kita kan sudah niat. Ibu udah dapat pahala sunnahnya. Insya boleh. Boleh. Jadi kalau kita asal ada alasan yang jelas dan sebagainya. Kalau hukum asalnya itu Allah katakan wala tubtilu a'malakum. Kalian itu jangan batalkan amal. Kalau kita ini sudah punya niat, usahakan jangan batal. Ini jangan batal, usahakan kecuali kalau ada apa tadi? Kalau ada udzur-udzur, entah mungkin tamu misalkan, entah mungkin apalagi kalau yang penghalang yang sifatnya tetap ya. Sifat tetap misalkan datang bulan dan seterusnya wajib kita batalkan. Begitu Bu ya. Yang kedua tadi masalah satu fokus kita ini ibadah. Yang satu fokus kita melihara kucing. Saya tanya Bu, melihara kucing ini hukumnya apa Bu? Wajib ke, sunnah ke, boleh? Boleh, sunnah wajib? Boleh hukumnya. Boleh melihara, boleh juga nggak melihara. Nabi juga tidak mengharuskan kita untuk semuanya umatku peliharalah kucing di rumah kalian. Oh, kita beli kucing semualah Bu ya. Tapi Nabi tidak melarang. Makanya ketika lihat Abu Hurairah senang dengan kucing, Nabi Abu Hurairah
Siapa? Bapaknya kucing. Karena senang dengan kucing. Boleh. Makanya Nabi juga memberikan tuntunan kepada kita. Ya Rasulullah, apakah bulu kucing najis? Apakah air liurnya kucing najis? Tidak. Tidak najis. Kenapa? At-tawafuna bainakum. Karena dia binatang yang berada di sekitar kalian. Makanya bulu kucing nggak najis. Sampai jilatan kucing nggak najis. Nggak najis. Jadi sisanya nggak apa-apa. Itu untuk apa? Bagi mereka yang memang memelihara kucing. Oleh karenanya ibu-ibu, sekarang kita begini saja. Jadi kalau sekiranya yang boleh, ini menggadaikan yang lebih tinggi, yang sunnah, apalagi yang wajib. Janganlah sampai kucing diperhatikan, suaminya dibiarkan, ditelantarkan. Kucing disiapkan, luar biasa. Makanya, suaminya bikin kopi sendiri, masak seorang, apalagi sampai tidur seorang diri. Ini istrinya cemana, ini siapa suamimu? Kan jangan sampai begitu. Maka ini namanya kita sudah menyalahi aturan. Tapi kalau sekedar hiburan, kita berbagi kebaikan, insya Allah tidak masalah. Oleh karenanya kalau sampai melihara kucing lalu mengganggu sunnah apalagi yang wajib, afdolnya yang mengganggu ini kita lepaskan saja. Gimana Pak Ustadz kalau sampai kemudian ini suaminya saking senang dengan kucing, lalu kita agak merasa terganggu dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita berbohong begini ya? Jadi kalau sekiranya memang kita rasa ya kita yang paling tahu, betul-betul mengganggu, ya bohong untuk yang baik, insya Allah tidak masalah. Bohong untuk yang baik tidak masalah. Kalau ada maslahatnya ya, kalau ada maslahatnya. Jadi mudah-mudahan tidak masalah karena kita demi bisa lebih fokus lebih fokus dengan yang wajib ya. Kita lebih fokus ya dengan yang wajib, maka ini tidak masalah insyaallah. Wallahu taala alam. Tapi lagi-lagi Bu, jangan jadikan alasan itu banyak bohong suami Bu ya. Pak Ustadz jadi boleh bohong mas suami itu. Tidak. Kondisi-kondisi tertentu perlu diukur dulu. Nah, kira-kira ini maslahatnya seperti apa. Jadi jangan dipukul rata ya. Baik, masih ada Bu? Masih Pak. Oh, satu masih. Baik, insyaallah. Kami ibu-ibu ini kan kepingin juga mendapatkan halal wakil seperti bapak-bapak kan, bertakziah, menyolatkan jenazah dan juga mengantar ke makam. Ya. Tapi sebagian ada pendapat bahwa ibu-ibu itu malah dilarang keras untuk mengantar jenazah ke makam. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, memang kita kalau memahami satu konteks hadis ya, satu konteks hadis ini memang tidak bisa kita pahami dari satu sisi. Larangan wanita untuk menyertai untuk pemakaman ini lebih lebih pesannya itu jangan sampai ada dosa ketika kita di pemakaman. Dosa apa? Pertama, dosa niyaha. Dosa niyaha. Apa itu niyaha? Meratap sampai menangis-nangis di atas kubur. Sebab Nabi mengatakan bahwa mayit itu, jenazah itu disiksa atas ratapan keluarganya. Karena kalau sudah meratap itu tanda tidak redha. Tanda bahwasanya kita itu tidak redha dengan keputusan Allah. Maka niyaha ini termasuk yang dilarang. Nah, itu lebih menghindarkan itu. Kenapa? Karena wanita biasanya lebih lembut perasaannya, nggak tahan. Apalagi kalau suaminya kemudian dia ingat kebaikan-kebaikannya, nanti sampai meraung-raung. Nah, itu satu. Yang kedua, juga para ulama isyaratkan menghindarkan dari bercampur laki perempuan. Ikhtilat, laki perempuan bercampur jadi satu, itu juga menjadi salah satu masukan ya. Yang ketiga juga jangan sampai, kadang ada ya ibu sekalian, seorang wanita pergi ke jenazah, pergi melayat begitu macam mau pergi ke pelaminan, di resepsi, dia nggak kenal tempat begitu ya, modis, lalu kemudian wangi baunya dan lain sebagainya. Nah, ini mau melayat mau pergi nikahan ini kan. Nah, ini khawatir membuat fitnah. Makanya sebagian mengatakan penyertaan wanita ke sana tidaklah sampai haram. Maksimalnya itu adalah makruh. Tapi hukum bolehkah? Boleh. Secara umum hukumnya boleh. Makanya kebolehannya ini coba mari kita hindarkan yang dikhawatirkan.
tolong jangan menangis. Yang kedua, tolong jangan berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga, jagalah auratnya. Jagalah auratnya. Kalau kita bisa menjaga ini, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dikhawatirkan. Kira-kira begitu ya. Jadi boleh ziarah kubur, boleh melayat juga. Saya cenderung membolehkan asal dengan menjaga ini. 3 ini yang perlu kita sampaikan. Jadi agar berhati-hati ibu-ibu ketika turut melayat di pemakaman, insyaallah ya. Wallahu taala alam. Cukup, insyaallah. Baik, masih ada 1 lagi. Masih ada 5 menit. Mungkin yang terakhir. Boleh. Saran, baik. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya melihat ibu bertanya dan ustaznya yang luar biasa, saya hanya menyarankan sesering mungkin Pak Ustadz ini ke sini. Terutama juga walaupun hanya hari ini fikih, kalau bisa juga tauhid. Ya, itu sangat penting Pak, karena sangat indah. Saya lihat ibu sangat antusias bertanya, tapi harus diimbangi dengan tauhid, jadi enak. Karena Islam itu adalah kenyang, lentur, fleksibel. Dia dimanapun berada dia nyaman. Dimana yang mendekati orang Islam pasti damai. Itu yang penting. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Insyaallah nanti sarannya ditampung oleh ibu-ibu panitia. Ya. Mudah-mudahan insyaallah mari ibu-ibu sekalian kita sempurnakan dan kita tutup ya majelis kita dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan dan kebersamaan kita tentu banyak malaikat yang mengijabah dan mengaminkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.